Halo Sobat Sinekaraja, kembali lagi bersama saya Naomi Eka Nini Asanti. Hari ini saya akan membawakan vlog berita mengenai berdirinya Sekolah SMK Negeri 1 Mandiraja. Ya, jadi SMK Negeri 1 Mandiraja merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang ada di Kecamatan Mandiraja. SMK ini terletak di Jalan Raya Glempang, lebih tepatnya berada di dekat pesawahan. Permisi Pak, Ya. ingin bertanya untuk kapan berdirinya SMK Negeri 1 Mandiraja? SMK Negeri 1 Mandiraja itu secara resminya berdiri pada tanggal 15 April 2013 melalui surat keputusan Bupati nomor 424.1/235 tahun 2013. Tanggalnya tanggal 15 April 2013. Itu sekaligus surat izin pendirian dan surat izin operasional SMK. Tapi sebelumnya itu sudah beroperasi ya di tahun 2012 mengawali merintis SMK Negeri 1 Mandiraja di SMP Negeri 2 Mandiraja. Bapak awal sendiri mulai mengajar pada tahun berapa? Saya mengajar ya sejak SMK Negeri 1 Mandiraja berdiri. Jadi kalau tadi secara resmi 2013 ya saya mulai mengajar tahun 2013 di SMK Negeri 1 Mandiraja. Di waktu itu hanya satu kelas, jadi angkatan pertama itu satu kelas untuk teknik pemesinan dan satu kelas untuk perbankan dan keuangan mikro, jadi masing-masing satu kelas. Babak awal mulai mengajar sejak SMK Negeri 1 Mandiraja berdiri di tahun 2013. Waktu itu hanya mengajar satu kelas, satu angkatan. Satu untuk TP, satu kelas untuk perbankan, jadi masing-masing satu kelas. Untuk kepala sekolah pertama di SMK sampai saat ini siapa aja? Oh ya, untuk kepala sekolah SMK Negeri 1 Mandiraja sejak berdiri itu memang mengalami beberapa perubahan ya, pergantian. Pertama waktu itu Anies Malim, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang mulai tahun 2013 itu Bapak Imam Tejo Maroto PDMM. Kemudian setelah Pak Imam Tejo berganti menjadi waktu itu Pak Kerianto ya, Kerianto. Setelah Pak Kerianto kemudian Pak Suwanto, Dr. Andes Suwanto. Kemudian setelah Pak Suwanto berganti ke Pak Ponco Nugroho ya, Ponco Nugroho SPD. Kemudian setelah Pak Ponco Nugroho ke Pak Adi Suswanto yang saat ini, hingga saat ini. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mandiraja sejak pertama kali didirikan telah mengalami beberapa perubahan. Kepala sekolah yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Mualim. Kepala sekolah yang kedua di tahun 2013 adalah Bapak Imam KJ Marwoto SPGM. Kepala sekolah yang ketiga adalah Bapak Erianto. Kepala sekolah keempat adalah Bapak Dr. Andes Suwanto, dan kepala sekolah kelima adalah Bapak Ponjo Nugroho SPG. Setelah itu, Bapak Adi Suswanto SPG hingga saat ini. Kalau untuk proses pendaftaran siswa SMK Negeri 1 Mandiraja, pada saat awalnya itu bagaimana Pak? Pada saat awal pendaftaran siswa SMK Negeri 1 Mandiraja ya kita melakukan pendekatan, melakukan promosi kepada calon siswa baru baik di SMP maupun di rumah-rumah. Jadi melalui Bapak Ibu Guru SMP
maupun bapak ibu guru yang mengajar di SMK. Jadi melalui pendekatan dulu karena kita kan sekolah baru ya, jadi harus mengajak ya sedikit demi sedikit, dan itu dilakukan itu ya pendaftarannya masih secara manual ya, tidak seperti saat ini. Kalau saat ini pendaftaran siswa barunya sudah menggunakan sistem yang dibuat oleh provinsi, jadi seleksinya adalah seleksi berdasarkan nilai. Kalau dulu pertama karena sekolah baru ya, seleksinya berdasarkan peminatan, siapa yang minat ya kita ajak bergabung di SMK Negeri 1 Mandiraja. Proses pendaftaran pada saat pertama didirikannya SMK Negeri 1 Mandiraja adalah pendaftaran dan promosi kepada calon siswa-siswi di SMP dan di rumah tempat tinggal dan melalui Bapak Ibu Guru SMP maupun Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Mandiraja. Untuk gedung KPM-nya pada pertama kali gimana Pak? Untuk gedung untuk pembelajaran pertama kali itu di SMP Negeri 2 Mandiraja. Jadi waktu itu kita belajar di sana kurang lebih 1,5 tahun. Ya. Kemudian resmi menempati alamat yang sekarang di Desa Glempang itu resmiannya pada tanggal 14 Februari 2014. Waktu itu diresmikan oleh Bupati Banjarnegara, dan waktu itu bertepatan dengan meletusnya Gunung Gelut. Jadi waktu itu pas peresmian di sini sedang hujan abu. Ya, jadi dulu juga tidak sebanyak ini gedungnya, baru beberapa gedung saja, terutama gedung perkantoran, kemudian ruang belajar siswa teori dan ruang praktek siswa. Gitu. Untuk gedung pembelajaran pertama kali adalah di SMP Negeri 2 Mandiraja. Waktu itu kita belajar di sana kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian resmi ditempatinya di Jalan Glempang pada tanggal 14 Februari 2014. Diresmikan oleh Bupati Banjarnegara, dan pada waktu itu terjadi meletusnya Gunung Kelut sehingga lingkungan di sekitar SMK Negeri 1 Mandiraja menjadi terlihat abu-abu. Dan di sini dulu gedungnya tidak sebanyak ini, baru adanya ruang perkantoran dan ruang praktek dan ruang pembelajaran. Mungkin selama Bapak menjadi guru di sini ada suka dukanya. Ya, suka dukanya banyak sekali ya. Sukanya ya karena menghadapi murid-murid yang baik ya. Jadi Bapak Ibu guru termasuk saya juga berusaha untuk memberikan yang terbaik, mendidik dan mengajar yang terbaik. Itu sukanya, karena giliran terus kan ganti-ganti murid terus. Dukanya ya ketika kondisinya tidak memungkinkan ya. Kalau udah zaman dulu kan masih sangat terbatas ya, fasilitas terbatas, gedung terbatas, kemudian sarana dan prasarana juga masih terbatas. Dulu itu belum sebagus sekarang ya, sekarang sudah bersih, lingkungannya sudah mulai tertata. Dulu masih zamannya berbecak-becak ya, karena dulu ini bekas pohon gandul. Jadi kalau hujan banyak genangan air di sana sini. Suka dukanya banyak sekali. Sukanya ya karena menghadapi murid-murid yang baik, jadi bapak atau ibu guru berusaha melakukan yang terbaik, mendidik dan mengajar yang terbaik. Dukanya ya ketika kondisinya tidak memungkinkan zaman dulu, masih sangat terbatas sarana atau prasarananya terbatas. Dulu itu sebelum seperti sekarang. Jadi SMK Negeri 1 Mandiraja dulu belum punya gedung. Kemudian seiring berjalannya waktu, setelah peresmian sudah mendapatkan unit sekolah yang baru. Dan juga banyak guru-guru yang bergabung sehingga banyak aset-aset sekolah semakin bertambah. Semakin kesini guru-guru juga mulai meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai kegiatan IHT. Dan alhamdulillahnya seperti kata Pak Guru, bahwa di tahun 2024 mendapatkan bantuan dari pemerintah SMK PK.
Ya, seperti itulah pembicaraan kita hari ini mengenai sejarah berdirinya Sekolah SMK Negeri 1 Mandiraja. Semoga bisa menambah wawasan kita sebagai warga Sekolah SMK Negeri 1 Mandiraja untuk terus belajar agar bisa menjadi orang-orang yang hebat untuk masa depan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.